Hari ini kita akan membahas terkait dengan lecture 10 ya, terkait dengan cluster, kemudian evaluasi dari komunitas, dan juga evolusi dari suatu komunitas ya, seperti itu. Nah, outline yang akan kita coba pelajari, yang pertama adalah melanjutkan pertemuan kita kemarin, ada yang belum kita bahas terkait dengan deteksi komunitas yang berdasarkan berpusat pada hierarki, kemudian evolusi dari komunitas, dan juga evaluasi dari komunitas. Kemudian terkait dengan CLO, pelajaran kita kali ini, mata kuliah terkait dengan analisis jaring sosial. Yang pertama adalah Anda memahami konsep analisis jaring sosial dalam mengidentifikasi komunitas di jejaring sosial, serta menganalisis dan memvisualisasikan dalam bentuk graf yang tepat. Ya. Terus kemudian yang kedua terkait penggunaan perangkat lunak untuk mengidentifikasi komunitas di jejaring sosial. Nah, kemarin sudah saya kasih juga terkait dengan program Python ya, untuk mencoba mengidentifikasi komunitas di jejaring seperti apa. Kemudian berikutnya adalah memahami evolusi dan juga evaluasi dari sebuah komunitas, ya, seperti ini. Nah, kita masuk ke outline yang pertama, yaitu deteksi komunitas berdasarkan atau berpusat pada hierarki. Nah, sasaran dari deteksi komunitas hierarki itu adalah bagaimana membangun struktur hierarki komunitas berdasarkan dengan topologi jaringan, jejaring. Kemudian bagaimana deteksi itu mengizinkan analisis jejaring pada resolusi yang berbeda. Nah, biasanya pendekatannya ada dua yang kita dekati adalah device hierarchical clustering dan juga aglomeratif clustering. Ya. Jadi ada device dari clustering dan juga aglomeratif dari clustering itu sendiri. Nah, terkait dengan hierarki clustering itu Anda juga sudah bisa lihat bedanya ya, kalau device itu seperti apa, kemudian aglomeratif itu seperti apa. Ya. Jadi Anda lihat nih, kalau misalkan kita menghadapi sebuah jejaring seperti ini atau mungkin peta jaringannya seperti ini biasanya bentuknya itu namanya hairball ya, hairball. Itu sebisa mungkin ini bisa kita breakdown lagi menjadi sebuah hierarki. Nah, ini namanya dendrogram ya, dendrogram. Nah, dendrogram itu seperti ini ya. Ada fasilitas di Python itu yang bisa mengambil dendrogram ini ya. Jadi bisa kita lihat nanti keterhubungan antara akun satu dengan akun yang lain ya. Ini kita lihat kan seperti ini akun-akun yang paling luar, kemudian makin lama makin mendalam dan sebagainya. Pasti nanti dari situ akan kita coba lihat yang paling sentral mana dan sebagainya, itu bisa kita lihat. Kalau arahnya ke bawah, artinya itu berarti device. Sedangkan kalau arahnya ke atas, itu berarti aglomeratif. Jadi dari kumpulan yang sederhana-sederhana ini kita jalin sehingga nanti menjadi suatu hierarki besar. Tapi kalau device ini berarti dari hierarki besar, ya, komponen besar gitu, kemudian kita coba petakan sedikit-sedikit, lama-lama menjadi sub-sub yang kecil lagi. Jadi dari grup yang besar atau graph yang besar bisa menjadi masing-masing. Nah, prosesnya gimana nanti? Nah, proses itulah yang menarik ya. Nanti kalau misalkan saat itu ada sesuatu yang mungkin kita temukan pada waktu proses itu, nah itu menjadi temuan kita. Ya, mungkin kita bisa analisa kira-kira seperti apa ini terjadi dan sebagainya. Apalagi kalau misalkan menyelidiki terkait dengan kejahatan, misalkan kejahatan terkait bully atau mungkin terkait dengan penyebaran hoax dan sebagainya, ini sangat efektif juga ya metode ini kita coba buat ya. Kira-kira hierarkinya seperti apa gitu. Kira-kira ini sumber utamanya siapa dan seterusnya. Kemudian clustering ya, pengelompokan terkait dengan hierarkial itu seperti apa? Nah, itu biasanya cocok jika jaringan inputnya memiliki struktur hierarki. Ya. Jadi kalau misalkan jaringannya bisa kita coba pilah-pilah seperti ini ya, misalkan bentuk seperti ini itu akan lebih mudah gitu kalau bentuk. Jadi kadang-kadang kita bentuk yang seperti ini itu masih bisa atau bisa kita uraikan sehingga bisa seperti ini bentuknya gitu ya. Tapi ya memang kalau jaringannya sangat besar sekali memang sangat susah ya. Tapi kalau jaringannya kecil menurut saya masih dimungkinkan kita bisa membuat struktur hierarki seperti ini ya, seperti itu. Nah, pastinya dari sini bentuk-bentuk ini nanti kita bisa
pecahkan seperti ini, pasti nanti akan mengelompok dengan sendirinya. Jadi ini akan menjadi hierarki lagi 1, kemudian hierarki 2, hierarki 3, hierarki 4, kemudian di breakdown lagi pastinya akan ada hierarki 1 nanti, hierarki 1-1, hierarki 1-2, hierarki 1-3, hierarki 1-4 gitu ya, seperti itu. Ini hampir mirip dengan ini ya, misalkan kalau kita dulu ada permainan, saya sering bikin permainan seperti ini, jadi misalkan bikin apa ya, simulasi sepak bola gitu ya, dengan adanya banyak sekali ini benang gitu ya, terus kemudian kita bikin seperti ini ya. Ya mirip-mirip dengan itulah ya. Kemudian ini the size dari hierarki clustering itu seperti apa ya. Nah, ini langkah-langkahnya adalah yang pertama adalah hapus tepi ya. Hapus tepi dengan jarak yang terjauh ya. Hapus tepi yang terjauh. Jadi kalau misalkan kita lihat ini yang kita coba pecahkan mana kira-kira nomor 7 dan 8 ini kita coba pisah ya. Habis itu apa? Nomor 7 ini pisah karena jauh ya. Kemudian 8 juga kita pisah. Sehingga nanti akan kita dapat kelompok ya. Kelompok 5, 4, 6, kemudian 1, 2, 3, 7 sendiri, 8 sendiri, 9, 10, 11 sendiri, 9, 11, 10, kemudian 12, 13, 14 ya. Jadi hapus pertama-tama langkahnya ini, hapus tepi yang jaraknya paling jauh, paling tinggi ya, paling jauh dengan yang lainnya. Kemudian pastikan node menjadi beberapa set. Nah, node itu menjadi beberapa kelompok gitu ya, himpunan. Kemudian setiap set dibagi lagi menjadi yang lebih kecil lagi. Jadi nanti putus ini, misalkan 78 putus kan menjadi ini, terus kemudian set berikutnya kita potong lagi 7 ini akan menjadi 3 ya, 3 terus kemudian potong lagi. Nanti yang 1, 2, 3 ini juga dipotong lagi dan sebagainya karena akan menjadi sendiri-sendiri masing-masingnya seperti itu. Kemudian partisi yang berpusat pada jejaring itu dapat diterapkan untuk partisipasi tersebut ya. Jadi yang berpusat pada jaring. Nah, satu contohnya seperti ini. Kemudian kita akan mengenal juga namanya bad witness dari node-nya ya, dari node-nya. Itu adalah jumlah definisinya ya, jumlah total aliran yang dibawanya. Jadi jumlah total aliran yang dibawanya ketika unit aliran tersebut ya antara setiap pasangan node dibagi secara merata melalui jalur terpendek. Ini seperti dengan kalau tepi seperti apa gitu ya. Ini kan node ya. Kalau bad witness of tepi of X itu apa? Itu bisa dijelaskan node-nya diganti dengan tepi tadi. Kemudian node dengan keterhubungan yang tinggi itu menempati peran penting dalam jejaringan. Itu namanya gatekeepers ya, gatekeepers. Ini yang berarti kalau kita lihat di sini gatekeepers-nya adalah 7 dan 5 ya. Ini sebagai keterhubungan tertinggi yang menempati peran yang node yang keterhubungannya sangat tinggi. Jadi kalau misalnya nggak ada dia itu putus ya, semua putus ya. 7 juga sama seperti itu. Ya, gatekeepers. Nah, terus kemudian berikutnya, nah, ada untuk yang terkait dengan bad witness of node ini ada algoritma namanya Girvan-Newman. Nah, itu langkah-langkahnya ya ini ada beberapa, ya mungkin detailnya sih nanti ya kita coba ini, tapi secara garis besar adalah bagaimana dia menghapus secara rekursif tautan terlemah dalam suatu komunitas. Jadi temukan tepi atau X yang dengan tautan yang terlemah, kemudian hapus tepi dan juga perbarui kekuatan yang sesuai dengan dari setiap tepi. Jadi begitu kita hapus, kita update lagi, terus kemudian kita coba dari yang terlemah lagi, kita update lagi, kemudian terlemah lagi dan seterusnya. Jadi istilahnya yang terlemahnya itu sedikit demi sedikit kita coba cut gitu ya seperti itu. Nah, terapkan 2 langkah di atas secara rekursif sehingga jejaring itu dipecah menjadi sejumlah komponen terhubung yang diinginkan. Jadi yang maunya tingkat kedalaman atau tingkat terhubungan antar node itu seperti apa yang kita inginkan. Apa benar-benar terpisah satu sama lain, atau benar-benar kita coba lihat misalkan 3-3 atau 4-4 dan sebagainya, itu sangat tergantung pada yang kita inginkan. Dan asumsikan bahwa setiap komponen yang terjadi itu akan membentuk suatu komunitas. Setiap komponen yang terbentuk itu menjadi suatu komunitas. Jadi Anda bisa bayangin kalau misalkan komunitasnya itu sendiri-sendiri, bagaimana suatu komunitas terbentuk itu kan bisa kita runtut tadi ya, pakai algoritma yang aglomeratif atau Levy-Size tadi ya, itu bisa kita atur-atur ya seperti itu. Ya, jadi bisa kita lihat proses pembentukan suatu komunitas itu bisa masuk juga. Kemudian ini terkait dengan algoritma Girvan-Newman juga. Jadi kita coba hitung dulu ketimpangan nilai mungkin ya densitas dari masing-masing tepi atau X-nya itu untuk setiap tepi dalam graf. Kemudian hapus tepi yang dengan ini ya, yang
nilai bed width-nya tertinggi, ya, bed width-nya tertinggi. Kemudian habis itu hitung ulang bed width untuk semua tepi, ya, yang terpengaruh oleh penghilangan tepi tadi. Terus kemudian ulangi terus sampai semua tepi bisa di-remove, ya, semua tepi bisa di-remove. Jadi seperti itu. Jadi kita coba lihat, diukur, ya, diukur, terus kemudian hapus tepi yang paling tinggi nilai bed width-nya, kemudian hitung ulang nilai itu, terus jadi begitu di-remove kita hitung ulang. Kemudian seperti apa, nanti baru kita hilangkan lagi tepi-tepi lagi berikutnya. Itu artinya berarti kita mencoba menguraikan terkait dengan komunitas itu, ya, seperti itu. Nah, didetailkan lagi. Langkahnya adalah yang pertama adalah kita mencoba menemukan, ya, tepi atau X dengan nilai bed width-nya yang tertinggi, atau juga bisa beberapa X yang mempunyai bed width tertinggi juga. Jadi bisa satu, bisa banyak, ya. Bisa satu, bisa banyak. Jika ada ikatan, maka hapus tepi graf ini. Tepi dari graf ini itu dihapus. Jadi tepi ini itu dihapus di graf, ya. Dan ini dapat menyebabkan graf terpisah menjadi beberapa komponen, ya. Nah, jika demikian, ini disebut sebagai level pertama dari partisi graf. Jadi level pertama itu adalah bagaimana kita menemukan bed width yang tertingginya, terus kemudian baru kita coba hapus tepi itu. Kemudian berikutnya, sesudah kita hapus tepi itu, ya, kemudian kita hitung ulang, ya, kita ulang terkait dengan semua nilai bed width-nya, ya. Terus kemudian hapus lagi tepinya atau tepi dengan nilai bed width-nya yang tertinggi, ya. Dan ini terus terang akan dapat memecah beberapa komponen yang ada menjadi komponen yang lebih kecil lagi. Nah, jika demikian, itu katanya ini merupakan layer atau wilayah yang bersarang di dalam wilayah yang lebih luas. Jadi artinya sebetulnya kalau kita lihat, ya, misalkan contoh yang tadi yang ini, ya, ini kan sebetulnya kalau kita lihat secara besarnya, ya, ini kan cuma dilihat sebagian kecil aja. Sebagian besarnya mungkin ini ada juga kelompok-kelompok lain, ada kelompok lain di sini. Ada terhubung yang lain juga. Nah, ini cuma mungkin kita ambil yang ini aja, yang bagian tengahnya, gitu misalnya. Nah, seperti itu. Jadi itu kan artinya ini kan punya wilayah sendiri. Ini punya wilayah sendiri, ini punya wilayah sendiri, terus kemudian dia bergabung dengan wilayah yang lain lagi. Jadi ini kan wilayah yang bersarang di dalam wilayah. Ya, seperti itu. Ini definisi dari itu, ya, yang saya baca dari beberapa literatur seperti itu. Jadi definisi yang tadi yang saya sampaikan, wilayah yang bersarang di dalam wilayah itu mungkin gambarannya seperti itu. Nanti kalau misalnya ingin lebih jelas lagi, mencoba misalkan di ini, yang termasuk ini, yang saya maksud dengan kata-kata wilayah yang bersarang di wilayah yang lebih luas, ya. Jadi kayak misalkan kita itu kan kita tanpa sadar, kalau misalkan kita coba planet aja, ya, planet misalkan kita sendiri itu kan sebenarnya bersarang di suatu daerah yang dimana komunitas itu banyak, ya kan? Kemudian komunitas itu sendiri yang mungkin dalam satu kelurahan itu juga kalau kita lebarkan lagi menjadi beberapa kelurahan, jadi kecamatan, kemudian kecamatan lagi berubah jadi dan seterusnya. Jadi makin lama makin ini. Nah, itu istilah terkait dengan mungkin gambaran yang mungkin lebih konkret terkait dengan apa yang kita pahami sekarang, wilayah yang bersarang di wilayah yang lebih luas. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah Anda lanjutkan, ya, lanjutkan dengan cara ini selama tepi tadi tetap ada dalam graf, ya. Dan setiap langkah menghitung ulang semua ini nilai bed width-nya, ya, itu terus diulang-ulang sampai, ya tadi itu cari yang tertinggi, potong lagi, cari yang tinggi, potong lagi, dan seterusnya, itu sampai sebisa mungkin bisa terpisah semuanya, ya, seperti itu. Oke, bentar, saya coba. Oke, kita lanjut ke sana. Nah, ini contoh, ya, contoh terkait dengan bagaimana data size itu clustering, ya, membantu kita untuk men-split, ya, terkait dengan bagaimana sih mencoba membuat hierarki tadi, yang seperti ini. Jadi pertama-tama kita punya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini. Nah, kemudian kita hitung, ya, nilai bed width-nya awalnya seperti apa. Misalkan 1 dengan ini seperti ini, mirip dengan matrix density yang kemarin kita pelajari juga, ya. Dari sini Anda bisa lihat bahwa kira-kira tepi mana yang harus pertama kali kita coba cut, gitu, ya. Ya, berarti nilainya yang 10, ya. Nilai 10 itu di mana? Nilai 10 ada di hubungan antara 4 dan 5 atau 5 dan 4, atau ini, ya, 4 dan 5 dan 4 dan 6. Itu nilai 10. Yang lainnya kan di bawah 10. 10, berarti yang kita cut adalah tepi ini, ya. Tepi ini kita cut.
Ini kita cut, ini kita cut. Ya. Jadi 45 atau ya, 45 atau 46 ya. Sehingga dari situ kalau kita potong dia ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ini akan menjadi 1 2 3 1 2 3 4 ya, satu kelompok baru lagi. Kemudian satu lagi adalah 5 6 7 8 9. Jadi ada dua kelompok yang kita punya ya. Ini satu kelompok ini, kemudian satu kelompok yang ini. Ya. Terus kemudian apa lagi? Ya, sudah itu baru kita coba potong lagi ya. Kalau misalkan kita hitung lagi nilai dari, jadi sesudah kita potong itu kita hitung, ini dihitung lagi nilai bad witness-nya, ini nilai bad witness-nya juga dicari lagi. Kemudian yang paling besar mana, potong lagi. Jadi ini saya ambil yang kelompok ini ya, yang kelompok 6, 5, 7, 8, 9 ini. Jadi kan kalau kita lihat nih, nilai yang paling besar, nilai bad witness-nya itu ada di 9, ya, 9, 7, 9. Ya, makanya kita coba remove terkait dengan 79 ini, sehingga kita akan dapatkan dua kelompok lagi dari situ, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ya. Jadi ini bahkan disampaikan di sini, nanti Anda praktekkanlah terkait dengan nilai bad witness itu, dan sudah diajarkan di slide yang kedua atau ketiga gitu ya, nilai bad witness itu. Jadi Anda coba praktekkan nanti nilainya seperti apa. Nah, misalkan ini dengan menghapus 45, ya, 45, itu kita akan menghitung tepi antaranya sekali lagi, jadi dihitung lagi. Dan kali ini E46 itu, nanti kalau begitu kita sudah lakukan, E46 itu akan memiliki nilai antara tertinggi juga, yaitu 20. Jadi sesudah kita hapus yang 4 dan 5, 45 ini, hubungan 45 ini, kita hitung lagi nilai minus, bahkan yang paling besar adalah nilai dari 46 ini. Makanya kita hapus juga. Ya. Makanya di sini kenapa kelompoknya bisa menjadi 1, 2, 3. Jadi penghapusan pertama itu kita remove atau tepi 4,5, sudah itu kita hitung dulu minusnya. Kemudian sudah kita hitung lagi, nilai paling besar adalah E46. E46 paling besar, terus kemudian kita potong lagi, terus kemudian habis itu baru sesudah itu baru kita lari ke yang satu lagi, misalkan 5, 6, 7, 8 ini, terus kemudian 9 juga ya, kita hitung juga nilai minusnya, kemudian yang tertinggi adalah yang 79, ya, link ini. Nah, maka kemudian kita coba hapus juga sehingga akan menjadi dua klaster baru ya, 5, 6, 7, 8 dan 9. Oke. Nah, ini contoh satu lagi. Contoh lagi misalkan kita punya apa namanya suatu komunitas seperti ini, step 1 misalkan seperti ini. Step 1 gini. Step 1 tuh ini kita punya kotak ini. Jadi ada 1 sampai 14 ya, ini 14. Terus masing-masing terhubung seperti ini. Nah, kira-kira habis itu kita hitung ya nilai bad witness-nya. Kemudian kita simpulkan bahwa 78 ini mempunyai nilai bad witness yang terbesar ya, terbesar. Makanya kita coba hilangkan sehingga jadi ini, jadi 1 2 3 7 4 5 6 kemudian 8 sampai 14. Ini kita terus kemudian step kedua kita coba hitung lagi nilai bad witness-nya, jadi akan muncul nanti 67 dan 37. Jadi 67 kita potong dulu, kemudian 37 kita potong sehingga jadi seperti ini ya. Jadi kasus yang sama juga sama. Jadi yang 89 kita potong, kemudian 812 kita potong juga. Jadinya seperti ini juga ya, seperti ini juga. Jadi kita akan dapatkan step kedua seperti ini. Baru kemudian nah ini kan 1 2 3 4 5 6, kemudian 9 10 11, kemudian 12 13 14. Ini kan sesuatu yang nilainya bobotnya sama. Makanya habis itu kita coba cut masing-masing sehingga akan menjadi seperti ini ya, seperti ini. Tapi step-stepnya Anda bisa lihat ya. Step-stepnya berarti 1, 2, 3 ini menjadi satu hierarki khusus, gitu, hierarki khusus. 4, 5, 6 itu menjadi satu hierarki khusus. Kemudian dia digabung oleh 7 menjadi satu hierarki lagi. Kemudian yang sisi lain yang sama juga sama, nih 12, 13 itu menjadi satu hierarki. 9, 11, 10 jadi satu hierarki. Kemudian bergabung menjadi ke-8 menjadi satu hierarki juga. Kemudian gabung sama yang bawah juga dengan 8 menjadi hierarki juga. Kemudian kita hubungkan dengan 7 juga menjadi hierarki lagi. Ya, seperti itu. Jadi Anda bisa lihat tingkatan. Jadi sebenarnya kalau the size tadi mencoba membreakdown dari yang besar ini menjadi yang kecil gini, tapi kebalikannya aglomeratif itu dari yang kecil ini kita coba bangun lagi menjadi yang besar ini. Ya, seperti itu. Bedanya cuma itu aja. Ya. Aglomeratif sama the size tadi. Oke, ini contoh satu ya. Contoh dua. Contoh dua lagi misalkan kita punya komunitas seperti ini. Komunitas seperti ini. Maka kita akan coba lihat bahwa densitasnya kita hitung yang paling tinggi adalah nilai densitas di 57. Ya. 57 kita
Kita coba cut, ya, kita coba remove. Kemudian habis itu kita hitung, maka kita akan dapatkan 56 dan 67. Ya. Makanya kita hapus lagi di sini. Kemudian sesudah itu baru apa nih? Kita hitung dulu 1, 2 sampai 5 ini. Ya. Ini kira-kira nilai bit minusnya gimana? Nilai bit minusnya nomor 1 paling hubungan antara 1, 2 dan 2, 3 itu besar, makanya kita hapus. Ya. Kemudian ini juga sama, yang sini juga 11 karena modelnya sama, mirip ya, mirip. Kemudian sesudah itu kita coba lihat, ini tingkatnya sama ya, semua terhubung ke masing-masing. Jadi masing-masing 3, betul nggak? Jadi ini 7 ini ke 9, ke 8, ke 10, 8 juga ke 10, ke 7, ke 9 juga, 9 juga ke 7, ke 10, dan ke 8. Jadi masing-masing rata ya. Ini juga sama nih, masing-masing 3. Oleh karena itu bisa kita coba lakukan langsung kita hilangkan keterhubungan antara masing-masing angka tadi seperti itu, atau graf tadi, simpul node tadi seperti itu. Kita hapus tepinya masing-masing, ya seperti itu langkahnya, ya seperti itu. Oke, silakan kalau misalnya ada yang bertanyakan, sampaikan saja langsung ya. Berikutnya lagi, ya kita akan coba menerapkan ke partisi, ya, partisi jaringan sosial yang mungkin besar, yang besar. Nah, di sini memang apa ya? Ada sesuatu keterbatasan kita ya. Bahwa dalam data jejaring sosial yang sebenarnya, partisi itu lebih mudah ketika jaringannya kecil. Ya, ini dikatakan di sini menurut penelitian itu paling banyak sekitar beberapa ratus node. Ya. Jadi kalau kemarin ada yang menemukan user itu 75, itu menurut saya sudah cukup bagus lah ya, 75, atau mungkin ada yang menemukan sebut saja ada 100 sudah cukup lah ya. Paling banyak itu beberapa ratus node. Kemudian sesudah itu dalam jaring yang lebih besar lagi, node itu akan menjadi lebih tak terpisahkan. Dan ini memang salah satu suatu topik penelitian yang masih sangat terbuka gitu ya, untuk bagaimana kita mencoba bisa memberi down lagi ke jejaringan mungkin yang lebih kecil, lebih besar lagi dari ini. Kan ini cuma beberapa ratus node ya. Mungkin ada yang bisa meningkatkan sampai beberapa ribu atau beberapa juta mungkin, atau ratus ribu misalnya, atau yang lainnya ya, bisa kita mainkan lagi lebih bagus lagi. Artinya berarti perlu ada suatu mungkin penelitian yang terkait dengan teori-teori jejaring seperti apa yang bagus untuk memecahkan ya kira-kira jejaring yang besar seperti apa. Jadi terbatas juga ya seperti itu. Nah, terkait dengan yang kedua itu aglomeratif hierarchical ya, hierarchical clustering ya. Ini yang tadi kan device size-nya ya, ini aglomeratifnya. Ini biasanya yang pertama yang kita lakukan adalah inisialisasi dulu setiap node sebagai suatu komunitas. Pertama-tama kita bergerak kalau kita punya node 1 sampai 9 itu adalah suatu komunitas gitu ya. Kemudian gabungkan komunitas secara berturut-turut. Jadi kalau kita lihat ini ilustrasinya ya, berarti 1, 2 itu terhubung ya. 1, 2 terhubung. Ini yang tadi itu ya, yang terus kemudian 1, 2 menghubungkan ke 3, kemudian 1, 2, 3 itu menghubung ke 4. Terus kemudian ini juga sama, 4, 5, 8 ya. 58 itu terhubung dulu, terus kemudian 58 itu berhubung dengan 6, kemudian 79 terutama ada jalan dia terhubung dulu, terus kemudian baru sesudah itu 5, 6, 8 satu komunitas, 7, 9 komunitas, kemudian baru digabung situ. Nah ini disampaikan di sini bahwa dedogram itu adalah according to aglomerative clustering yang based on-nya modularitas yang kemarin sempat kita sampaikan di depan. Jadi seperti itu. Jadi anggap inisiasi setiap node sebagai komunitas, kemudian gabungkan komunitas secara berturut-turut menjadi komunitas yang lebih besar mengikuti kriteria tertentu. Ya, misalkan berdasarkan peningkatan modularitasnya. Jadi kita ukur tingkat modularitasnya. Kemudian terkait dengan aglomeratif ya, aglomeratif ini yang pertama adalah ukuran kesamaan antar node-nya ya. Jadi ukuran kesamaan node, kemudian ukuran kesamaan antara kumpulan node-nya. Kemudian untuk skutnya ya, itu adalah tetapkan setiap node ke klasternya sendiri. Kemudian temukan pasangan klaster dengan kemiripan tertinggi dan gabungkan mereka menjadi satu klaster. Kemudian hitung kesamaan baru antara klaster baru yang digabungkan dan yang lainnya. Kemudian lanjutkan ke langkah 2. Langkah 2 jadi temukan pasangan klaster tadi.
sampai semua node membentuk satu klaster. Kemudian pilih pengelompokan, misalkan potong pohonnya ya, pada tingkat yang diinginkan. Jadi kita berangkat dari satu node dulu, terus kemudian dari situ kita ukur kemiripannya. Mungkin langkahnya mungkin agak lebih berat dibanding data size tadi. Kalau ini kita coba berangkat dari node awal misalkan orang ini, terus kemudian kita coba nih kira-kira nih ciri kepribadiannya seperti apa, ini tuh hobinya apa, ini minatnya apa, kemudian dia kerjaannya di mana dan sebagainya gitu ya. Terus kemudian ini si B ini mirip dengan itu, ini kerjanya juga sama, bisa dihubungkan ya menurut itu. Dan seterusnya. Jadi di sini memang kita memang benar-benar membangun dari awal ya sebuah hierarki itu dari individu-individu yang berbeda tadi ya. Jadi kalau misalkan seperti itu kita bisa itu membentuk kelompok ya, kelompok-kelompok misalkan berdasarkan minat kan ada ya, misalkan untuk hal seperti itu tuh kadang-kadang orang itu bisa terikat oleh sesuatu yang memang kita tidak bisa bayangkan. Mungkin sebut saja ini orang, jadi suatu saat saya pernah melihat teman saya di suatu media ya, media Facebook, terus kemudian dia itu hobinya sepeda dan dia udah melalang buana ke banyak tempat lagi. Kemudian suatu saat saya bilang, saya tuh hobi sepeda juga, tapi saya masih nabung untuk beli sepeda gitu ya. Tapi suatu saat saya pasti akan ketemu dia. Nggak tahu di mana, di suatu mungkin hierarki yang mana gitu ya. Karena hobinya sama. Sama begitu kita perhatikan terus gitu ya, ikutin ini alur gitu. Suatu saat ada suatu goes bareng gitu ya. Terus kemudian ketemu saya di situ. Jadi tanpa ada ini, karena mungkin hobinya sama tadi bisa dimirip-miripkan gitu ya. Dan kita bisa menjadi satu klaster. Jadi itu terus kemudian berhubungan dengan teman yang lain juga, dan akhirnya membentuk suatu komunitas baru ya, seperti itu. Jadi ini adalah cara terkait dengan cara kerja terkait aglomeratif ini. Ya. Nah, terkait dengan ringkasan terkait deteksi komunitas tadi, mungkin bisa kita ringkas ya, Ya. Kemarin kita sudah belajar terkait deteksi komunitas yang berbasis node sentris ya. Di situ ada klik, ada K-klik, ada K-klub, ada K-klus, ada K-klik. Kemudian ada bisa deteksi komunitas berdasarkan grup ya, grup sentris ya. Itu bisa pakai quasi klik. Kemudian kita juga kemarin belajar terkait deteksi komunitas dengan berbasis network, berbasis jejaring. Itu ada misalkan clustering base ya, berdasarkan dengan vertex yang similarity, ada hubungan similarnya. Kemudian juga pakai model space latennya, ada block model, ada spectral clustering, dan juga ada tadi ya modularity, modularitas dari masing-masing hubungan antara satu node dengan yang lainnya. Kemudian yang terakhir tadi barusan kita bahas adalah deteksi komunitas yang berbasis pada hierarki sentrik ya. Ada dua yang kita pelajari, deep-size clustering dan juga agglomerative clustering. Jadi itu bagaimana membangun sebuah komunitas tadi itu yang diceritakan di awal dengan deep-size itu seperti apa. Jadi komunitas besar coba kita breakdown menjadi urutan hierarkinya. Jadi hierarki itu mirip dengan struktur organisasi. Jadi anggota-anggota itu artinya node-node tadi, terus kemudian keterhubungan satu sama lain seperti apa, seperti itu. Ya. Kemudian kalau aglomeratif tadi ya berbasis pada pengetahuan kita terkait dengan node-node tadi. Kira-kira node ini mempunyai similarity seperti apa, mempunyai tingkat kemiripan yang seperti apa dan sebagainya, itu kita bisa ukur ya. Terus kemudian kita coba gabung-gabungkan, ya lama-lama juga bisa membentuk suatu hierarki juga, seperti itu. Itu adalah ringkasan deteksi komunitas. Jadi Anda bisa menerapkan terserah mau pakai pendekatan node centric boleh, pendekatan group centric boleh, pendekatan network centric juga boleh, pendekatan dengan hierarki juga boleh. Jadi ada 4 ini yang bisa Anda pakai untuk tugas besar yang kedua ini ya. Atau misalkan Anda coba bandingkan dua hal. Jadi kalau misalkan sebut saja yang satu ya mungkin nilainya ya standar lah ya. Tapi kalau misalkan Anda coba membandingkan bagaimana Anda mendeteksi komunitas terkait dengan berbasis node centric seperti apa, dengan group centric seperti apa, mana yang lebih efektif misalkan. Atau misalkan Anda lakukan 4-4-nya, itu lebih bagus lagi. Ya, itu adalah terkait dengan deteksi komunitas. Nah, kita masuk kepada evolusi dari komunitas. Nah, jadi kita akan, kenapa ini perlu? Ya, kenapa evaluasi jejaring sama komunitas itu perlu? Karena itu tadi ya, bagaimana jejaring itu bisa berubah seiring waktu. Ya. Kedekatan Anda dengan seseorang juga bisa berubah seiring waktu, ya, seperti itu. Ya, misalkan Anda mungkin ya cukup erat dengan si A, ya, terus kemudian suatu saat juga Anda cukup erat dengan si B dan seterusnya. Dan itu bisa berubah seiring waktu. Ya.
Kemudian berikutnya juga bagaimana komunitas juga berubah sering waktu. Ya, kelompok-kelompok tadi kan juga sama ya. Kemudian, nah, kira-kira properti apa yang Anda harapkan untuk tetap konstan? Kira-kira apa yang membuat hubungan Anda dengan teman Anda itu ya baik-baik saja ya, baik saja. Dengan akun tertentu juga baik-baik saja. Kira-kira apa saja yang Anda perlu lakukan? Kadang-kadang kan apa ya, kemarin suasana yang kita hadapi ya, seperti misalkan kemarin pemilihan presiden, itu kan membuat dua kubu yang sangat bertolak belakang. Mungkin satu kelas juga macam-macam ya. Ada yang mungkin dia kubu si A, kubu si B, gitu ya, dan seterusnya ya. Terus itu membuat apa ya? Kadang-kadang ada orang yang merasa tidak merasa nyaman ya dengan sebut saja dengan adanya kubu tadi. Jadi sehingga dia membuat aturan-aturan kalau teman saya ini nyebarin politik terkait dengan si asalkan cut dia, kan gitu. Menurut saya gitu ya, kadang-kadang kan gitu ya. Nah, kadang-kadang itu membuat nanti jejaring kita, komunitas kita juga berubah. Atau mungkin ya kalau misalkan tidak di-cut, ya sebut saja di di blog mungkin ya, komentar-komentarnya tidak masuk di halaman kita atau seperti apa gitu ya, bisa kita atur. Kemudian di sisi lain juga kalau yang tadi tetap konsep seperti apa, kemudian ada properti apa yang ingin Anda ubah ya. Sebagai contoh misalkan di mana di sini Anda mengharapkan ada suatu tepi baru terbentuk. Nah, tepi mana yang Anda harapkan untuk di drop out juga? Jadi ada dua pertanyaan ya. Apakah ada keterhubungan yang perlu dibentuk, dijalin lagi, atau mungkin ada juga yang mungkin akan kita drop. Mungkin kayak sebut saja kan misalkan kalau sebut saja di Facebook itu kan ada keterbatasan kalau misalkan kita cuma pakai Facebook biasa ya, bukan fanpage ya. Misalkan kalau yang biasa itu kan di bawah 5.000 ya. Kalau begitu kita sudah 4.000-an atau 5.000 kan kita harus milih-milih juga ke teman-teman mana yang harus dipertahankan, mana yang harus di drop misalkan. Mungkin ada teman kita yang menjadi tiba-tiba dekat itu datang gitu misalkan ya. Misalkan gitu bisa diatur seperti itu. Kemudian ini bagaimana jejaring itu berkembang ya, berkembang. Nah, ini pola pertumbuhan jaringan itu ada beberapa, ada namanya segmentasi jejaring, ada graph densifikasi, dan juga ada penyusutan diameter. Ya. Ini bagaimana jejaring itu berkembang. Nah, yang pertama adalah segmentasi dari jejaring. Ya. Jadi seringkali dalam jejaring yang berkembang, segmentasi itu terjadi di mana jejaring besar itu terurai ya, seiring waktu menjadi 3 bagian. Ya, jadi 3 bagian ini. Yang pertama adalah disebut sebagai giant component. Giant component. Jadi saat koneksi jaringan terstabil, komponen node ini, komponen node raksasa, giant itu terbentuk. Jadi komunitas yang sangat besar sekali dan sangat kuat. Jadi misalkan kalau ada sentimen terhadap sesuatu atau seseorang gitu ya, biasanya akan menguat. Ya, menguat itu tiba-tiba ada melindungi dia dengan sangat banyak dan sebagainya. Seperti itu. Terus kemudian berikutnya adalah star ya. Ya, star, tipe star ya. Tipe star itu adalah bagian terisolasi dari jejaring yang bagaimana membentuk struktur bintang, struktur star ya. Nah, star itu adalah pohon dengan satu simpul internal dan ada end daun. Satu simpul internal dan end daun. Ini bisa saja juga masuk ya. Ini ada satu simpul internal dan end daunnya ini. End daun ini juga bisa diatur-atur, ini juga sama. Satu simpul dengan banyak daun ya, seperti itu. Ada juga singleton. Singleton itu adalah node, ini dikatakan yatim piatu, artinya dia berdiri sendiri, tidak ada teman dia, tidak ada ayah dan ibu gitu ya, sendiri dia, sebatang kara ya. Mungkin katakannya sebatang kara ya. Kalau sebatang kara malah jadi mungkin agak bingung juga ya. Node yang sebatang kara itu juga aneh. Makanya saya katakan yatim piatu itu artinya nggak punya keterhubungan, dia punya ayah dan ibu lah gitu ya. Dia nyangkut ini yang sendiri-sendiri nih. Ini adalah singleton ya. Singleton ini sendiri-sendiri. Dia tidak punya yatim piatu, artinya tidak punya keterhubungan dengan yang lain, yang dimana dia terputus dari semua node di jejaring. Ada orang yang seperti dia, tiba-tiba dia terhilang aja, meskipun dia berada dalam satu komunitas, tapi tiba-tiba semua akses informasi ke dia itu diputus. Itu bisa terjadi. Dan sangat mudah untuk mengucilkan orang di kondisi sekarang itu, yang kondisi online itu sangat mudah. Misalkan saya akan membuat Mas Muhammad Lutfi Akbar ini seperti kehilangan teman selama-lamanya. Bisa saya atur gitu ya. Jadi kita atur, nanti teman-teman Mas Muhammad Lutfi ini kita coba kontak, kemudian kita bilang, kita coba blok dia. Gimana reaksi dia? Ya kalau misalkan dia melek terkait dengan Facebook akan merasa ya, saya ini kok tidak ada yang ucapan-ucapan dari teman saya yang ada di wall saya, ada di halaman saya dan sebagainya, itu kok tiba-tiba menghilang.
Jadi semacam dikucilkan dia bisa juga seperti itu. Jadi tik-tiknya seperti itu. Jadi itu adalah beberapa jenis-jenis ya segmentasi jejaring tadi. Ada yang giant komponen, ada yang tipenya star, ada juga tipenya adalah singletons. Kemudian ini ada graf densifikasi ya. Jadi ini terkait dengan density ya. Density dari graf itu mau tak mau kita harus percaya bahwa density graf itu meningkat ya, seiring dengan pertumbuhan jaringan. Jadi makin banyak orang-orang yang bergabung di kelompok dia itu otomatis atau menjadi misalnya kita membuat suatu komunitas, misalnya komunitas apa ya sebut saja informatika gitu. Informatika yang tertarik pada analisis jaring sosial misalnya gitu ya. Kita coba kumpul, semakin banyak orang yang bergabung di situ pasti otomatis density graph itu akan meningkat ya. Kemudian jumlah tepi juga meningkat lebih cepat daripada jumlah node-nya. Jumlah tepinya akan makin kuat. Jadi bisa jadi informasi yang sebut saja dari 1 ke 2 itu bisa saja 1 dan 1 ke 2 ke 3 itu bisa saja 1 langsung ke 3 bisa masuk. 1 ke 3 bisa masuk. Jadi artinya pertumbuhan jumlah tepinya itu akan lebih cepat dibandingkan jumlah node yang ada. Ya bisa node tambah, tapi apa yang menghubungkan dia akan makin banyak, Jadi kalau 1, 2, 3 itu kan node-nya 3, tapi kita bisa ngatur atau 4 lah. Itu bisa ngatur lebih dari 4 node gitu, ya. Pasti akan lebih besar daripada jumlah node-nya, jumlah tepinya ya seperti itu. Jadi rumusnya itu gini, jadi ET itu akan ekivalen dengan fungsi dari vertex-nya atau fungsi dari node-nya pangkat alfa. Jadi suatu fungsi terkait dengan tepi tadi itu ekivalen dengan suatu vertex ya, fungsi vertex pangkat alfa. Nah, ini dikatakan alfa itu sebagai eksponen densitifikasi ya, eksponen densitifikasi. Nah, di mana alfa itu bergerak dari 1 sampai 2, di mana kalau A-nya sama dengan 1 itu berarti pertumbuhan linear ya. Pertumbuhan linear atau dikatakan odd degree-nya konstan. Kemudian kalau alfanya sama 2, itu pertumbuhannya adalah kuadratik. Nah, coba Anda buka-buka lagi di slide-slide yang sebelumnya apa yang disebutkan dengan klik. Itu adalah satu contoh pertumbuhan kuadratik itu adalah klik. Di mana di sini ET dan VT itu adalah menyatakan jumlah dari X-nya, jumlah dari tepinya, sedangkan VT-nya itu adalah jumlah dari node-nya untuk masing-masing pada suatu waktu T. Jadi fungsi dari jumlah X-nya, jumlah X-nya berapa, jumlah node-nya berapa. Seperti itu. Keterhubungannya seperti ini, bahwa ET itu ekivalen dengan VT dipangkat dengan alfa. Alfa itu adalah eksponen densifikasi. Kemudian ada juga penyusutan diameter namanya. Ya. Tadi penyusutan diameter. Nah, dalam jejaring, diameter itu menyusut seiring waktu. Diameter itu menyusut seiring waktu. Ya. Ini contoh-contoh ya, ini adalah arsip citation graph. Jadi suatu paper tertentu itu mungkin bisa mencapai suatu puncak tertentu, terus kemudian habis itu keterhubungan dia atau eksitasi dia makin lama makin menurun. Ya. Seperti itu. Ini juga afiliasi dari sebuah jejaring ya seperti itu. Nah, ini bisa lihat ya, makin lama makin turun juga. Nah, ini ada jadi konsepnya seperti itu. Jadi kalau misalkan sesuatu saat itu jejaring itu akan jaya-jayanya itu ada, masa jayanya itu ada, terus kemudian habis itu menyusut. Ya. Dan itu hampir mirip dengan bagaimana kita membuat suatu produk ya. Suatu produk tertentu juga sama, begitu kita lempar ke produk dengan banyak sekali promosi dan sebagainya, bisa naik penjualan tapi lama-lama juga akan turun dan biasanya perlu ada varian baru. Ada varian baru sebut saja dengan bentuknya dicoba lampunya dirubah, misalkan kalau mobil ya, lampunya kan kotak dulu, kemudian dirubah jadi bundar. Terus kemudian dikasih LED, dikasih tampilan-tampilan misalkan perbaikan ini dan sebagainya. Akhirnya lama-lama dia naik lagi, terus kemudian pastinya akan turun lagi. Kita bikin lagi produk-produk baru dan sebagainya. Ini mirip-mirip dengan itu. Kalau misalkan jejaring kita kalau tidak terlalu efektif dan sebagainya, lama-lama ya mungkin jaya di awal, tapi lama-lama juga akan turun. Intensitasnya pasti akan turun, menyusut diameternya. Nah, ini adalah evolusi dari komunitas ya. Jadi komunitas juga berkembang, menyusut ya, dan atau juga larut dalam jejaring yang dinamis gitu ya. Jadi ini tumbuh, kemudian ada suatu kontraksi, penyelesaian akhirnya menjadi seperti ini. Tangkapnya itu bisa contraction ya. Contraction itu salah satu evolusi dari komunitas juga. Kemudian ada juga gabungan ya dari suatu kelompok. Misalkan ini kelompok si A, ini kelompok B. Komunitasnya sama udah digabungkan satu ya. Tapi lama-lama juga akan splitting lagi, terus
terus kemudian bergabung menjadi kelompok yang lain. Jadi ini yang saya rasakan ya. Saya punya grup ya, grup sepeda namanya Gamepors, ya. Terus kemudian dari beberapa grup juga, jadi kita terus terang dulu mendapatkan grup itu dari goeser-goeser yang suka menyendiri, berkelana sendiri, kemudian kita rekrut gitu. Padahal dia punya komunitas. Tapi begitu dia kumpulkan dalam satu komunitas, jatuhnya dia kok merasa, oh ada yang kecocokan dengan grup ini, akhirnya bikin grup baru lagi, misalkan gitu. Jadi splitting, itu bisa splitting. Kemudian ada juga yang seperti misalkan satu, kemudian tumbuh menjadi ini, terus kemudian yang besar juga ada namanya larut atau mati ya, akhirnya ya tinggal satu lagi, tinggal dia sendiri seiring waktu juga. Jadi ada yang berkembang, ada yang menyusut, bahkan ada juga yang larut dalam jejaring yang dinamis ini. Jadi setiap saat pasti berubah ya, seperti itu. Nah, itu terkait dengan evolusi dari komunitas, kita masuk ke evaluasi komunitas. Nah, terkait dengan evaluasi komunitas ini ya, misalkan contoh ini kita akan coba lihat ya di sini, itu ada objek dari dua jenis yang berbeda, yaitu plus dan X. Nah, komunitas yang sempurna yang kita inginkan adalah semua objek itu di dalam komunitas memiliki tipe yang sama, tapi ya kadang-kadang nggak bisa ya, nggak bisa kita paksakan seperti itu. Nah, biasanya kita coba evaluasi dengan growth truth ya, atau kebenaran dasarnya. Kemudian ada juga yang kita perlu evaluasi tanpa kebenaran dasarnya, seperti apa. Nah, kita akan masuk kepada evaluasi dengan kebenaran dasar itu. Saat kebenaran dasar atau apa ya, ground truth ya, ground truth itu ada, tersedia. Di sini kita akan bisa melihat bahwa kita akan memiliki pengetahuan parsial tentang bagaimana seharusnya komunitas itu terlihat. Jadi kita akan memiliki pengetahuan parsial bagaimana seharusnya komunitas itu terlihat. Kemudian dengan itu juga bisa diberi tugas komunitas. Jadi artinya supaya apa, pengelompokannya menjadi lebih benar lagi. Jadi kita kumpul, jadi kayak misalkan Anda ini aja lah, misalkan Anda bikin grup-grup ya, grup-grup tugas besar. Saya yakin juga banyak beberapa dari Anda yang bangun bongkar gitu ya, bongkar intinya ngumpul, nggak cocok, bisa. Kumpul, nggak cocok, bisa. Terus kemudian lama-lama akan menjadi suatu komunitas benar gitu. Kenapa? Karena sudah melalui beberapa tahap tadi, ya, beberapa tahap dengan adanya jadi bagaimana sih supaya kelompok itu menjadi benar, ya, mengevaluasi kelompok itu gimana caranya? Itu dengan tadi menjadi penugasan-penugasan atau sebut saja dengan suatu kejuaraan-kejuaraan tertentu atau sebut saja apa gitu ya, yang membuat nanti lama-lama akan menjadi makin solid. Anda bisa lihat lah, gitu. Misalkan contoh lain, misalkan Anda misalkan aktif sebut saja di himpunan, gitu. Himpunan juga kan itu komunitas ya, yang sama-sama sebetulnya awalnya itu hobinya sama, yaitu berorganisasi. Tapi lama-lama misalkan dikasih tugas, akhirnya mengelompok sendiri. Misalkan yang dia bagian pelatihan ada, ya kan. Untuk bagian ini ada. Itu kan seleksi dari suatu komunitas besar menjadi komunitas yang kecil. Jadi dengan adanya penugasan-penugasan di komunitas itu, ya seperti itu. Itu konsep yang ditawarkan bagaimana kita mengevaluasi sebuah komunitas. Ya. Nah, biasanya pengukurannya apa? Bisa pakai presisi, bisa pakai recall, bisa pakai F-measure, bisa pakai purity. Purity, ada juga pakai normalize mutual information. Itu bisa juga. Kita bisa lakukan ini pengukurannya dengan presisi, dengan recall, dengan F-measure. Jadi ada itu dikasih tugas, hasilnya gimana? Apakah sesuai dugaan kita nggak dia? Dikasih tugas sesuai dugaan kita, ini kita data, terus habis itu kita ukur operasi. Jadi kalau misalkan di organisasi itu, kalau organisasi bagus, bisa terapkan ini juga gitu ya. Bagaimana membuat ini layak jadi koordinator bidang, ini layak sebagai sekretaris, ini layak sebagai ketua dan sebagainya, itu bisa diukur presisi dan recall-nya dengan aturan-aturan tadi ya, seperti itu. Nah, konsep yang ditawarkan di presisi dan recall itu seperti ini ya. Jadi presisi itu adalah relevan pas retrieve, kemudian dibagi dengan retrieve, atau didefinisikan adalah TP. TP itu adalah true positif, dibagi dengan true positif ditambah plus positif ya, plus positif, false positif ya. Jadi kalau yang true positif itu atau TP itu adalah ketika anggota serupa ditugaskan untuk ke komunitas yang sama. Jadi anggota yang serupa ditugaskan ke komunitas yang sama. Artinya ini termasuk keputusan yang tepat ya. Jadi anggota yang serupa ditugaskan ke komunitas yang sama. Jadi cocok ya, benar dugaan kita.
Tapi kalau true negatif itu apa? Ketika anggota yang berbeda ditugaskan ke komunitas yang berbeda, itu juga benar, sesuai, ya, sesuai. Itu juga keputusan tepat. Nah, terkait dengan keputusan salah apa? Ketika kita berikan anggota serupa tadi ditugaskan ke komunitas yang berbeda. Jadi yang serupa, yang biasanya dia sama, ditempatkan ke tempat yang berbeda. Itu akan membuat dia akan ini ya, akan salah gitu. Jadi itu akan menjadi error nantinya, error besar. Kemudian di sisi lain misalkan apa namanya saat anggota yang VP ya, VP itu adalah saat anggota yang berbeda itu ditugaskan ke komunitas yang sama. Ini juga akan membuat berbeda juga. Ya. Ini adalah kebutuhan yang sama. Nah, ini adalah terkait dengan precision dan recall. Nah, kemudian kita juga bisa mengukur terkait ini ukurannya ya, ukurannya. Misalkan klaster 1, klaster 2 ini TP-nya berapa gitu ya, TP-nya berapa? Anda bisa ukur ya, kira-kira bisa diukur nggak nih kira-kira? Ini ada keterhubungan nggak ya? 5 kali 1, 6 kali 2, 6 kali 1, 6 kali 2, oke. 5 kali 1, oke. Jadi false positif ini adalah, apa tadi? False positif itu adalah saat anggota yang berbeda ditugaskan ke komunitas yang sama. Ya. Ini Anda lihat, ini 5 kali 1 itu berarti 5, 1, 2, 3, 4, 5 ini 1. Nah ini yang nanti coba nih, TP ini apa nih? Ini apa nih? Ketika anggota serupa ditugaskan ke komunitas yang sama. Anggota yang serupa ditugaskan ke komunitas yang sama. Kombinatorial. Jadi ini 5:2 ini 5 di 5 ini 1 2 3 4 5 itu terkait dengan klasternya 2. Klasternya 2. Jadi 5 itu kalau misalnya diberikan kepada yang sama gimana gitu. Yang 6 ini dihitung dari 1 2 3 4 5 6 ya, dibanding 2. Lah 2 ini karena klasternya 2 itu ya ini maksud saya yang silang 2 ini kita hitung 2 banding 2. Kenapa 1 2 enggak? Itu enggak masuk dalam kombinatorial karena harus yang atas itu harus lebih besar atau sama dengan ya. Yang atas itu harus lebih besar atau sama dengan ya. Jadi 5 6 2 kenapa 5 6 2 ya ini kan 2 ini sama, 6 itu lebih besar, 5 jadi 1 2 enggak mungkin masuk. Jadi yang kita mainkan untuk true positif ini adalah 5 di 2 komunitas, 6 di 2 komunitas, 2 di 2 komunitas. Ya, seperti itu. Kemudian terkait dengan false positif ini, itu adalah bagaimana menempatkan atau saat anggota berbeda ditugaskan ke komunitas yang sama. Ya. Saat apa tadi? Anggota yang berbeda ditugaskan ke komunitas yang sama. Ini kira-kira 5 kali 1 ini apa? 5 dari 5 kali 1 itu adalah ini tadi. Jadi bandingannya 5 itu dibanding dengan yang berbeda, itu 1. Jadi 5 banding 1. 5 kali 1. Kemudian yang ini juga sama, 6 ya. 6 dengan 2, 6 kali 2 ya. Jadi gitu. Terus kemudian untuk yang plus negatifnya apa? Ketika anggota serupa ditugaskan ke komunitas yang berbeda. Ya, serupa dibanding ini kan kalau ini Anda lihat ini kan yang serupa itu berarti ya sebetulnya kalau misalkan kita ambil yang serupa dengan silang ini kan 5, terus kemudian yang berbeda dikalikan 2, ya kan? Jadi 5 dikalikan 2, 5 kali 2. Sedangkan yang ini itu kan 1 kan, 1. Cuma yang ini kan dari 6 ini, ya. 1 2 3 4 5 6 kali 1. Jadi 5 kali 2 itu adalah 5 merah dengan 2 yang berbeda ditempatkan yang tempat yang ini yang lebih banyak, artinya lebih banyak yang birunya kan gitu ya. Kemudian yang berikutnya yang birunya tadi itu ya yang kecilnya di sini cuma 1 di antara yang banyak tadi. Seperti itu, jadi 6 kali 1. Kemudian yang true negatif ya. Jadi ketika seorang yang berbeda ditugaskan ke yang berbeda. Ya. Ini pastinya ya kita lihat ini 5 orang ini kan ditugaskan sebetulnya yang berbeda dengan bintang ya. Ini juga sama. 6 ini juga ditugaskan yang berbeda di 2 silang ya. Akhirnya di sini 6 kali 5 itu diambil dari yang 6 ini 6 silang dikalikan dengan 6 yang ini yang tambah. Kemudian satu lagi adalah 2 yang silang dikalikan dengan 1 ini. Yang minoritas dikalikan dengan mayoritas dengan mayoritas. Seperti itu. Sehingga dari sini akan kita dapatkan presisinya adalah ya tadi itu TP dibagi dengan TP ditambah dengan FP ya, false positif ya. Jadi akan sama 26 dibagi 17 0,60. Kemudian untuk recall-nya itu 26 dibagi 26 ditambah 6. Seperti itu. Jadi untuk yang TP itu yang tadi itu, jadi
apa namanya 5, tapi dibandingkan dengan klaster yang ada, ini klaster yang ada. Kemudian yang untuk false positif itu adalah 5 kali 1, jadi ini dipandang sebagai satu klaster, 5 kali 1. Ini kan klaster yang sama, jadi kalau FP itu kan saat anggota yang berbeda ditugaskan di komunitas yang sama. Ini dianggap satu komunitas yang sama, kan 5:1, 5 kali 1, kemudian 6 dikalikan 2, ya, seperti itu. Itu cara penulisannya ya, cara untuk menghitung presisi recall dan sebagainya. Contohnya seperti itu. Kemudian kita akan berkenalan dengan F-measure. F-measure. F-measure itu apa ya? Kalau kita lihat ya P, precision dan recall itu mengukur satu aspek kinerja. Ya. Nah, untuk mengintegrasikan menjadi satu ukuran, kita dapat menggunakan rata-rata harmonik precision terhadap recall, precision terhadap recall. Sehingga F-measure itu mempunyai rumus 2 kali precision dikalikan recall dibagi dengan precision ditambah recall. Ya. Ini ada rujukannya, ini ada rujukannya. Nah, untuk yang contohnya tadi, kita coba tinggal praktekkan aja, precision-nya kita punya, recall-nya kita punya, sehingga akan didapatkan F1 measure itu 0,6. Dan ini ukuran ini lebih presisi dibandingkan precision dan recall tadi. Ya. Ya, terkait dengan apa ya? Terkait dengan tadi precision itu definisinya adalah ini ya, apa namanya? Relevan dikalikan retrieve, kemudian dibagi dengan retrieve-nya. Nah, kalau ini relevan ditambah dengan retrieve, kemudian dibagi dengan relevan. Jadi yang diterima yang menjadi lebih unggul ya seperti itu. Yang lebih ini. Jadi presisi terhadap recall-nya. Terus kemudian ada ukuran lagi terkait dengan purity ya, purity. Purity itu apa? Ya kita dapat mengasumsikan bahwa mayoritas komunitas itu mewakili komunitas tersebut. Jadi mayoritas komunitas itu mewakili komunitas. Kami menggunakan di sini, kita menggunakan label mayoritas terhadap label setiap anggota untuk mengevaluasi komunitas. Ya. Nah kan di sini purity itu apa? Ya N sigma I dari 1 sampai K maksimum dari harga apa? Mungkin irisan apa ya? CI itu apa? CI itu adalah kumpulan anggota diiriskan dengan kumpulan instannya ya. Kemudian dimaksimalkan, ada harga mutlakin kemudian dimaksimalkan, irisannya berapa gitu. Kemudian dimaksimalkan yang mana? Jadi masing-masing karena ini bergerak ya, I dan J itu kan bergerak ya. I bergerak dari 1 sampai K, kemudian I bergerak dari J bergerak juga ya, bergerak juga, akhirnya kita bisa cari maksimumnya. Maksimumnya kita hitung untuk masing-masing J-nya. Misalnya J1, J2, J3 kita hitung. Nah, kira-kira kalau dipraktekkan dalam yang tadi seperti apa? Ini ada klaster 1, klaster 2 dengan komposisi misalkan yang plus seperti ini dan sebagainya, kira-kira purity-nya apa? Purity-nya adalah di sini 6 ditambah 5 dibagi dengan 14. 14 itu apa? 14 itu jumlah total dari semua ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ditambah dengan 1, 2, 8 ya, tambah 8 itu total. 6 itu dari mana? 6 itu adalah jumlah mayoritas yang pertama ya. Atau sebetulnya di sini dikatakan sebagai apa ya? Ya kalau saya melihatnya ini komunitas utama di masing-masing klaster ya. Klaster ini kan paling besar kan 5 ya. 5, klaster ini paling besar 6. Jadi 6 ditambah 5 dibagi dengan 14. Ini purity dari itu. Jadi 0,78. Ya, seperti itu. Jadi artinya kan ini kata-kata mayoritas. Jadi kenapa kita pakai 6 dan 5 itu karena ini mayoritas komunitas mewakili komunitas tersebut. Artinya kalau kita ingin mengecek klaster 1 ini klaster silang. Kenapa? Karena mayoritas hilang. Tapi kalau yang dilihat di klaster 2 ini mayoritas tambah. Makanya tadi ya, mayoritas komunitas itu mewakili ini. Meskipun sebetulnya di sisi lainnya dia ada orang lain. Misalkan ada plus tadi, ada yang silang. Sehingga kalau di sini purity itu apa ya? Hitung aja coba yang mayoritas itu apa di komunitas pertama. Ya, itu kan tadi ya kata-kata mayoritas komunitas mewakili komunitas tersebut. Kita ambil yaitu 5, kemudian yang mayoritas kedua kita ambil yang 6. 6 ditambahkan dengan 5 dibagi 14. Yaitu adalah purity. Nah, purity itu dapat dirusak juga, dapat rusak nilainya ini. Kenapa? Ya misalkan kita menghadapi komunitas namanya tunggal. Tunggal itu artinya sama semua ya pastinya akan apa ya satu nilainya purity. Atau komunitas yang sangat besar sehingga kita sangat kesusahan untuk menentukan mayoritas dari komunitas itu seperti apa. Ya, itu juga bisa dilihat karena kalau yang besar sekali kan sangat susah untuk diukur ini kira-kira mayoritas komunitasnya apa. Ya, seperti itu. Oke, berikutnya kita masuk ke mengukur hasil clustering.
Jadi misalkan ini adalah kenyataan kebenarannya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian setelah kita clustering, itu hasilnya seperti ini. 1 dengan 3, 2 sendiri, 4, 5, 6, dia masih ngumpul. Jadi bagaimana mengukur kualitas dari clustering itu. Nah, jumlah komunitas itu setelah pengelompokan itu bisa berbeda dengan yang tadi, yang dasar, ya. Ground truth-nya itu kita bisa berbeda, ya. Kemudian tidak ada korespondensi komunitas yang jelas antara hasil clustering dengan ground truth ya, seperti itu. Jadi kebenaran dasar tadi. Jadi tidak ada semacam korespondensi yang jelas terkait itu. Nah, makanya di sini kita akan menggunakan namanya normalized mutual information tadi. Itu ukuran untuk mendeteksi terkait dengan hasil clustering tadi. Seberapa efektif itu. Nah, untuk mengukur hasil clustering, kita akan diperkenalkan namanya entropi. Jadi bisa kita menggunakan entropi. Entropi itu adalah ilmu atau informasi yang terkandung dalam sebuah distribusi. Nah, itu ada rumusnya itu. Entropi itu ada rumusnya. Ada juga namanya mutual information. Informasi itu adalah informasi yang bersamaan antara dua distribusi. Ya. Jadi kita bisa ada nanti caranya gimana cara mengukur mutual informasi. Jadi pengetahuan pertama kita adalah informasi bersama antara dua distribusi. Terus yang satu lagi kita bisa menggunakan namanya normalized mutual information. Nah, terkait dengan entropi itu rumusnya ini, ya. Jadi informasi yang terkandung dalam sebuah distribusi itu rumusnya seperti ini, Hx ya, itu adalah sigma x ada di x besar, kemudian kita menghitung nilai dari px-nya log px, ya, log px. Nah, ini kira-kira definisinya apa dan sebagainya itu ya nanti kita akan kerucut lah pada literatur, nanti saya carikan, saya terus terang lupa nih menaruhkan literatur untuk menghitung entropi ini ya. Oke, nanti saya coba susulkan. Kemudian yang berikutnya adalah mutual information. Mutual information itu apa? Itu adalah jumlah informasi yang dibagi oleh suatu atau dua variabel acak gitu ya. Nah, di sini dengan mengetahui salah satu variabelnya itu mengukur jumlah ketidakpastian yang dikurangi tentang yang lain ya. Misalkan rumus MI itu apa? Yaitu I, H, L. Itu adalah sigma H kecil ada di H, sigma L kecil ada di L. Nah, ini rumusnya ya. N, H, L dibagi N, log N dikalikan N, H, L dibagi dengan NH kemudian NL. Di mana LH itu apa? LH itu adalah label dan komunitas yang ditemukan. Label dan komunitas dari yang ditemukan. Kemudian NH itu adalah atau NL itu adalah jumlah titik. Jumlah titik data di komunitas H untuk NH-nya ya. Kemudian yang NL itu adalah jumlah titik di komunitas dari L-nya masing-masing ya. Kemudian NHL-nya apa? NHL yang ini, NHL ini adalah jumlah node. Ya, jumlah node dalam komunitas H dengan label L dan N adalah jumlah node-nya. N-nya itu jumlah node-nya, sedangkan HL itu adalah jumlah node dalam komunitas H dengan label L. Ya. Jadi kalau L tadi disimpul itu adalah labelnya, sedangkan H itu adalah komunitasnya. H komunitas. Jadi kalau NHL itu artinya berarti jumlah node dalam komunitas H dengan labelnya L. Ya. Itu adalah mutual information. Ya. Rumusnya seperti itu. Kemudian terkait dengan normalizing ya mutual information-nya itu, nah mutual information itu katanya tidak terbatas ya, makanya perlu kita normalisasi. Nah untuk mengatasi itu maka akan dinormalkan MI-nya. Bagaimana ya kita tahu bahwa MI itu lebih kecil dari minimal dari HL dan HH-nya. Kemudian MI kuadratnya seperti ini, MI-nya sama dengan seperti ini, maka kita akan bisa menghitung ini H titik itu entropi. Jadi kalau ada H titik L itu berarti entropi. Jadi kalau MI itu berarti lebih kecil dari minimal entropi HL-nya dan entropi HH-nya. Jadi kalau H titik itu adalah merupakan fungsi entropi, sehingga rumusnya akan menjadi HL itu bisa dihitung. Ya. Rumusnya seperti ini, kemudian H-nya itu adalah seperti ini. Jadi fungsi entropi dari L itu berarti labelnya. Labelnya itu rumusnya ini. Jadi min sigma L ada di L, NL dibagi N, log NL dibagi N. Jadi mirip-mirip juga ya, tinggal diganti aja. Untuk hanya sebagai komunitas, berarti
entropi dari komunitas H itu sama dengan ini. Terus kemudian ini kan menghitung terkait entropi L dan entropi H-nya, kemudian baru masukkan ke rumusnya bahwa NMI itu adalah sama dengan sigma HL NHL log N dikali NHL dibagi dengan NH dikalikan NL gitu ya, dibagi dengan akar dari sigma HNH log NH dibagi N kemudian dikalikan dengan sigma L NL log NL dibagi N. Pusing ya lihat ini ya. Gimana keterangannya ini? Keterangannya ini bahwa N itu adalah ukuran kumpulan data, kemudian NHL itu adalah jumlah anggota komunitas H dan diberi label L. Nah, terkait penggunaan ini sebetulnya sudah banyak contoh-contoh di di Google ya. Anda tadi cari contoh perhitungan normalized mutual informasi itu ya, itu ada contohnya nanti. Nanti Anda bisa ambil juga contoh-contoh dari situ ya. Jadi kalau misalnya dapat rumus itu nggak usah pusing, biasanya ada penerapannya. Misalkan kalau dosen itu mengajarkan TF-IDF sebut saja, TF-IDF kan log juga. Anda tinggal cari di internet itu sudah ada cara penghitungannya. Misalkan kalau ada dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3 dan sebagainya. Ini juga sama. Normalized mutual information ini sudah ada contohnya di Google. Google Anda coba cari-cari bagaimana cara menghitungnya, prakteknya langsung seperti apa, MI juga seperti apa, entropi juga seperti apa, itu ada semua. Nanti tinggal Anda praktekkan ya. Nah, NMI itu adalah nilai yang mendekat, NMI itu akan bernilai ya. Ini ada dua kemungkinan, mendekati 1 atau mendekati 0. Jadi nilainya antara 0 sampai 1 ya. Kalau dia mendekati 1, itu menunjukkan bahwa kesamaan yang tinggi antara komunitas dan labelnya. Jadi komunitas yang ditemukan dan label. Terus kemudian kalau nilainya mendekati 0, itu menunjukkan ketidaksamaan yang tinggi di antara keduanya. Ya. Jadi komunitas dengan labelnya. Komunitas dengan labelnya. Itu NMI ya. Jadi akan nilainya berkisar antara 0 sampai 1 nilai ini. Ini juga contoh lah ya. Ada contohnya juga enak ya. Contoh misalkan sama dengan tadi klaster 1, klaster 2. Jadi menemukan komunitas H dan juga label aktualnya, ya, label aktualnya. Jadi di sini misalkan ini 1 1 terus kemudian ini 2 ini labelnya ya. Tapi kenyataannya ini kan komunitasnya gini. Kenapa? Karena tadi yang bintang, yang silang ini udah otomatis jadi anggotanya dia. Jadi artinya ini adalah untuk menyimpulkan dia bahwa ini tuh kelompok 1. Jadi ini nggak dianggap ya. Terus kemudian yang berikutnya yang ini itu yang silang merah ini nggak dianggap juga. Jadi langsung dia masuk ke kelompok 2. Jadi Anda lihat nih 1 2 3 4 5 6 7 8 ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi artinya otomatis sebetulnya label umumnya ini X ini 1. Tapi karena dia sedikit ya kurang mayoritas di situ, maka langsung di komunitasnya di 2 semua. Jadi komunitasnya cuma ada 2, 1 dan 2. Ya, 1, 2. Tetapi label aktualnya kita bisa lihat bahwa yang 1 depan ini, yang silang ini tuh sebetulnya labelnya itu 2. Labelnya itu 2. Ya. Terus kemudian yang lain ini 1 semua. Nah, yang ini, aduh, teriak banget ya. Mungkin suaranya tiba-tiba, maaf, kalau tersakit telinganya ya. Nah, ini adalah 1. Ya. Mohon maaf. Kalau terganggu ya. Tiba-tiba suara saya melengking. Kenapa ya? Kenapa Mas Lutfi? Kira-kira tiba-tiba suara itu bisa melengking seperti itu? Apa tiba-tiba salurannya menyempit gitu? Mohon maaf. Ya, ini ya kita lihat. Jadi ini bagaimana menemukan komunitas dan juga label aktual. Paham ya sampai sini ya? Semoga paham ya. Di sini kita lihat ini adalah N-nya 14. N14 itu dari jumlah ini adalah 6, ini adalah 8. Ini 6, 8 ya, 14 ya. Di sini kita bisa lihat NH-nya untuk H1-nya, H1 itu berarti masuknya klaster 1. 1 itu 6 dan 8, 6 dan 8. NL-nya itu labelnya adalah berapa nih? Ini 1 dan 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Kemudian label satunya itu ada 7 juga. Saya itu salah ngitung ya. L1 itu berarti label 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Label 2-nya juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Jadi ada sedikit paham nggak? Ini kan kita mengevaluasi komunitas. Artinya ada suatu komunitas yang mungkin ada 1 orang yang kesasar.
Ini juga sama, ada satu komunitas yang 2 orang kesasar. Nah, kira-kira kita evaluasi nilainya gimana? Nah, cara mengevaluasinya tadi presisi, recall, F measure, dengan purity, dengan MI, dengan normalize ya, NMI itu bisa dihitung. Caranya mengevaluasi itu. Paham ya? Evaluasi ya, mencoba melihat kira-kira komunitas ini benar-benar solid atau tidak. Intinya itu sebetulnya ya. Kita melihat ini. Bentar. Oke. Ya, kemudian NHL-nya ya, NHL-nya kita hitung juga ya untuk L1-nya 5. Jadi artinya dari 6 ini, saya agak kesulitan kursor saya kok jadi menghilang ya sebentar. Kursor saya jadi menghilang. Oke. Ya. 6 ini komposisinya itu adalah 5 label 1, 1 label 2. Yang ini ya, yang klaster 1. Kemudian H2-nya ini berarti ada 2 di label 1, yang lainnya 6 itu label 2. Betul ya? Seperti itu ya. Ini komposisinya. Di sini bisa kita hitung nanti terkait dengan yang tadi itu, hitungan tadi. Jadi Anda praktekkan di hitungan tadi yang tadi saya sampaikan ya. Anda coba praktekkan, ini sudah ada NH-nya apa, NL-nya apa, NHL-nya apa, itu sudah ada. Tinggal masukkan ke dalam rumus yang ini. Ya. Anda log-logkan. Ya. Gampang ya, Anda coba cari. Kira-kira NMI-nya berapa, tinggal masukkan nilainya. Ya. Atau Anda mau hitung, silahkan hitung, masukkan. NHL-nya berapa, NHL-nya berapa. Nah, untuk ini, sigma ini berarti bergerak, ya, bergerak dari ini. Kan bergerak dari hanya 1 dan 2. Hanya bergerak dari 1 dan 2. Seperti itu ya. Anda coba hitung ya. Nanti hasilnya coba sampaikan ke saya terkait itu ya. Oke, tinggal masukkan ke dalam persamaan yang tadi, yang di depan ya, di depan. Oke. Nah, terus kemudian kita masuk ke ini, apalagi nih misalnya. Evaluasi yang tanpa kebenaran dasar atau ground truth. Ya. Jadi kan tadi kan yang kita pelajari yang tadi itu adalah evaluasi dengan kebenaran atau ground truth ya. Yang ini kita akan bekerja dengan evaluasi tanpa kebenaran ground truth. Jadi evaluasi komunitas sudah 2, evaluasi dengan kebenaran dasar dan evaluasi tanpa kebenaran dasar atau ground truth ya. Nah, untuk yang non ground truth ya, ground truth atau tanpa kebenaran dasar itu adalah menggunakan evaluasi semantik. Ya, semantik. Ya, pastinya agak susah. Kalau semantik itu agak susah. Karena semantik berarti ada beberapa langkah-langkah yang memang tidak biasa yang kita harus lakukan. Semantiknya kita harus paham. Ya. Keterhubungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi di sini evaluasi itu bersifat kualitatif. Nah, cara sederhana untuk menganalisa komunitas yang terdeteksi adalah dengan menganalisa atribut lain, seperti postingan, informasi profilnya, konten yang dihasilkan, dan sebagainya. Nah, dari anggota komunitas itu, untuk melihat apakah ada koherensi di antara anggota komunitas tersebut. Dan saya kira susah ini ya, karena kita akan mencoba melihat postingan, tapi kalau Anda bisa memecahkan ini luar biasa. Ya, Anda gunakan semantik ini yang ahlinya di TLU ini ada Pak Baisal satu ya semantik, satu lagi Pak Kemas Rahmat itu ahli juga di bidang semantik. Kemudian koherensi tadi sering diperiksa ya melalui subjek manusia, ya, subjek manusia. Nah, itu ada aplikasi atau sebut saja ada tenaga-tenaga yang bisa disewa. Ini salah satunya mungkin Amazon Mechanical Turk, ini adalah salah satu kumpulan orang-orang yang ya untuk modeling kayak gitu atau mungkin untuk melabelkan itu bisa disewa. Ini saya pernah membaca ini disewa oleh Castillo pada tahun 2020, lama banget, untuk melabelkan 10 juta tweet. Itu sanggup mereka mengerjakan itu ya. Jadi kumpulan orang-orang yang memang bekerja di situ. Kemudian untuk membantu menganalisa komunitas ini, seseorang dapat menggunakan namanya frekuensi data dengan membuat daftar kata kunci yang sering digunakan oleh setiap komunitas. Kemudian subjek manusia menentukan apakah kata kunci itu mewakili topik yang koheren di kelompok itu atau tidak. Ya. Jadi cara-caranya bisa kita lakukan ya. Bisa dengan menggunakan postingan, informasi profil, konten yang dihasilkan. Bisa juga menyewa orang ya untuk menilai. Pastinya di luar komunitas itu supaya lebih objektif ya. Kemudian yang berikutnya adalah dengan seseorang dapat melihat dengan frekuensi data. Jadi misalkan kalau itu bisa kayak TAPD kan melihat frekuensi data. Jadi seberapa sering itu data itu muncul ya dibagi dengan lognya dan sebagainya.
ini IDF-nya ya. TF dikalikan term frekuensi dikalikan IDF-nya. Mungkin term frekuensi mungkin efektif ya, term frekuensi atau frekuensi katanya seperti itu. Nah, terkait dengan evaluasi yang tanpa kebenaran dasar itu, evaluasinya bisa menggunakan namanya clustering quality measure ya. Jadi menggunakan clustering quality measure atau terkenal sebutannya dengan SSE. Saya juga nggak tahu, bisa coba cari-cari ini SSE ini hubungannya dengan apa gitu, standar error ya terkait ini ya. Kemudian gunakan lebih dari 2 algoritma deteksi komunitas. Jadi ini kata dia ya untuk mengevaluasi itu. Jadi supaya hasilnya keren, Anda lakukan untuk 2 algoritma deteksi komunitas. Kemudian bandingkan hasilnya dan kemudian pilih algoritma dengan ukuran kualitas yang lebih baik. Ya. Berapa efektif? Jadi salah satunya caranya itu. Jadi membandingkan 2 algoritma deteksi komunitas. Kemudian satu opsinya lagi adalah dengan menggunakan namanya cross validation. Cross validation ini ekstra komunitas dari jejaring dengan data-data training gitu ya. Kemudian mengevaluasi kualitas struktur komunitas pada jejaring yang dibangun dari tanggal yang berbeda atau berdasarkan jenis interaksi terkait. Ini dengan cross validation. Dan ini sering juga dipakai ya. Kemudian berikutnya adalah fungsi evaluasi kuantitatif. Ini yang sudah dilakukan namanya Neumann ya. Judul papernya adalah ini Modularity and Community Structure ya in Network ya. Itu modularitas bisa dipakai atau dengan prediksi tautan ya. Jadi jejaring yang diprediksi dibandingkan jejaring yang sebenarnya ya. Ya itu pastinya membutuhkan waktu yang cukup lama karena kita kan tidak hanya menguji satu jejaring saja tetapi banyak sekali jejaring yang kita bisa lakukan. Nah, ini beberapa untuk mengevaluasi komunitas tanpa ground truth ya tadi ya. Yang depan tadi dengan ground truth. Ringkasannya, ini ringkasan berarti sudah mau tutup ya. Ringkasannya apa? Untuk deteksi komunitas hierarki sentrik tadi ya, kita bisa atau mengizinkan analisis jejaring pada resolusi yang berbeda. Jadi alat-alatnya tadi sudah disampaikan seperti apa cara-caranya ya. Ada 2 algoritma yang kita bisa pakai ya, Davis size sama satu lagi adalah aglomeratif ya yang bisa dipakai. Kemudian untuk evolusi komunitas ya itu tadi apa nih homopili ya. Homopili itu apa ya yang berdasarkan misalkan suka menarik sejenis misalkan artinya kalau dia itu apa ya mungkin perempuan kumpul dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki gitu ya seperti itu. Terus kemudian misalkan hobi juga ya minat seperti apa hubungannya seperti apa itu bisa juga minat misalkan hiking, minat mempelajari pemrograman seperti ada minat tapi menghubungi pemrograman yang luar biasa nanti ya. Terus kemudian berikutnya hubungan sosial yang cenderung ada di antara mereka yang serupa. Itu juga bisa ya, yang serupa seperti itu. Biasanya menerapkan pengaruh selektif, yaitu bertemanlah dengan orang-orang yang mirip dengan Anda. Mirip artinya bukan mirip wajah. Wajah juga bisa, atau mirip dengan ciri-ciri Anda. Misalkan kalau laki-laki itu mungkin hobi ya, jadi hobi, itu seperti itu ya. Kemudian juga bisa pengaruh sosial, itu bagaimana menjadi lebih mirip dengan orang yang berteman dengan Anda. Jadi kita yang mencoba menyesuaikan dengan teman-teman kita. Nah, terkait dengan evaluasi komunitas, tadi diajarkan 2 evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi dengan ground truth ya, atau kebenaran dasar. Satu lagi adalah evaluasi tanpa kebenaran dasar. Ya. Itu yang kita pelajari. Untuk referensi-referensinya Anda bisa baca-baca di sini secara lebih jelas terkait dengan itu. Terkait dengan bad witness tadi ya, bagaimana cara menghitung dan sebagainya, itu bisa Anda baca-baca atau mungkin Anda pelajari dari slide yang dari Alexandros, Nanopoulos ya, dan sebagainya. Kemudian yang lainnya terkait paper-paper juga bisa dipakai juga. Itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya.